Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Februari minggu ketiga. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Dari Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang menjelaskan kondisi IHSG dan juga saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana, teman-teman. Dan juga teman-teman ingat, gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain, terutama yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipu, teman-teman. Karena gue gak pernah menyediakan jasa seperti itu. Oke. Nah, berbicara tentang IHSG, teman-teman, minggu lalu ya IHSG berhasil ditutup di level 6.230-an ya. Dan memang di minggu lalu itu IHSG geraknya itu sideways ya, seperti pada gue bilang di video minggu lalu ya. Kemungkinan IHSG itu bakal akan ranging di area tersebut ya. Dan ditutupnya dengan satu candle bullish ya, dengan cukup di daerah support juga. Jadi di minggu depan tuh kemungkinan besar ya kita berharap aja dia bisa mantul ke atas, teman-teman ya. Dan kira-kira apa saja saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk tradingkan. Dan tentunya gue juga akan bahas request kalian yang sudah kalian request di kolom komentar dan juga di grup ya, teman-teman. Jadi supaya lebih jelas seperti biasa kita akan bahasnya di monitor supaya kita bisa lebih berinteraksi dan lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang kalian lihat di depan ini adalah tradingview.com, teman-teman ya. Jadi ini adalah charting tools ya, TradingView ya. Buat kalian yang belum punya charting tools, kalian bisa coba nih, namanya tradingview.com. Ini gratis, teman-teman. Kalian tinggal tinggal register aja secara gratis dan kalian bisa pakai yang gratis. Cuman kalau misalnya kalian butuh indikator lebih banyak, kalian butuh harga lebih banyak historinya ke belakang gitu ya, kalian bisa daftar yang pro-nya, teman-teman ya. Cuman sekitar $15 per bulan ya. Jadi ini worth it banget, terutama buat kalian yang benar-benar mau belajar technical dan mau analisa technicalnya tanpa ribet, teman-teman ya, di charting tools TradingView. Buat yang mau daftar pro, kalian tinggal klik link di bawah ada, teman-teman ya, tinggal dicek. Oke. Nah, sekarang chart di depan kalian ini adalah chart dari indeks kita IHSG ya, teman-teman ya. Dan dia di hari kemarin ya, di hari Jumat kemarin di close di level 6.231, teman-teman ya. Dan ini kemarin kan di minggu kemarin gue sempat bilang ya, teman-teman ya, ini IHSG akan bergerak ranging di range ini ya, atas bawah ini ya. Dan memang ternyata dia ranging ya di sini dan sampai 1 minggu ini ya. Dan ini ditutup dengan satu candle bullish ya, seperti ini ya. Ini kalau dari bodinya dia seperti engulfing seperti ini di atas moving average, dan ini bisa menjadi salah satu momentum, teman-teman ya. Momentum nanti hari Senin kemungkinan besar dia akan naik dan kemungkinan ya dia bisa nge-break nih, teman-teman ya. Nge-break, dia punya resistance di 6.300-an ya, dan dia bisa sampai lari ke 6.400 ya. Jadi dia akan menemui tembok terbesarnya yaitu di 6.400 sampai 6.500 dari IHSG ya. Jadi indeks kita apakah mungkin dia akan membentuk double top dan dia mungkin akan balik ke bawah, karena secara structure di sini atau secara pattern di sini ini sebenarnya ada descending head and shoulder yang gagal ya, yang di break ke atas dan kemudian dia sekarang lagi bergerak ranging ke atas. Mungkin ini hanya koreksi kecil dan dia hari Senin besok dia bisa ke atas lagi bergerak ya. Ya hopefully dia bisa nge-break ini ya 6.300-nya dan dia langsung berangkat ke 6.400 sampai 6.500, tepatnya di sekitar 6.487-an lah, teman-teman. Itu level yang harus dikejar dari IHSG berikutnya, tantangan berikutnya, the biggest ya. Oke, jadi ekspektasinya di minggu depan IHSG bullish ya. Ini juga karena suku bunga banknya turun, teman-teman, tapi itu memberikan efek yang positif untuk properti ya, sektor propertinya pada naik ya. Kemudian dari banking juga nggak jatuh-jatuh banget ternyata ya, harusnya kan bankingnya jatuh tapi malah ada beberapa bank besar dia malah naik, teman-teman ya. Untuk sektor-sektor yang mendapatkan benefit ya seperti properti, juga saham-sahamnya masih banyak yang bisa ditradingkan. Tentunya di minggu depan itu juga ada salah satu saham yang gue tambahin nanti ke watchlist gue untuk minggu depan properti. Oke. Nah, sebelum gue masuk ke saham-saham yang kira-kira dijadikan referensi tradingkan, gue akan bahas saham-saham yang kemarin gue rekomendasi. Pertama ada BNI, teman-teman ya. BNI ini turun ya dari yang kita buat, tapi dia hampir kena cut loss kita di 6.000. Gue sih cut lossnya di 5.900. Tapi gini ya, gue udah bilang ya, kalau kemarin pun BNI gue pas dia 5.200 itu gue nggak cut loss ya, teman-teman. Jadi apalagi kalau misalnya sekarang nih, ini sekarang juga justru di area supportnya, teman-teman ya,
di area supportnya di sini ya. Dia bikin doji ya. Jadi plan gua nanti untuk si siapa nih, si BNI ini, gue tinggal bikinin kotak aja di dojinya teman-teman ya. Gue bikinin area di dojinya seperti ini ya. Oke, seperti ini, dan nanti tinggal gue lihat besok hari Senin itu dia break yang atas atau yang bawah. Kalau dia break atas, justru gue mau masuk lagi teman-teman, tambahin lagi di BNI. Karena secara patternnya dia juga pattern bullishnya bagus banget. Ini ada descending broadening wedge dan dia berada di level koreksinya ya. Dan di sini kalau misalnya kita ukur level koreksinya dengan menggunakan Fibonacci ya, ini juga masih aman ya, masih di atas 618-nya di 5.700. So, BNI masih aman dan gua nggak akan cut loss di sini, gua akan hold. Kalau dia turun lagi, gua akan tambahin lagi di BNI. Seperti itu ya, karena BNI ini juga saham-saham yang bisa kalian tahan, bisa kalian tabung, bukan saham-saham kaleng-kaleng gitu maksudnya. Oke. Nah, berikutnya ada saham yang namanya Pewon. Kemarin gue rekomendasi Pewon juga nih, lagi naik ya, dan kebetulan suku bunga turun, dia juga ke drive lagi naik teman-teman, dan sekarang kita lagi floating di sekitar 5% ya, 6%an ya. Ini gue akan tungguin terus ya Pewon. Bahkan gue merekomendasikan kalau misalnya kalian mau nambah boleh, karena sektor properti ini lagi in banget, lagi mendapat sentimen banyak. Oke. Nah, terus itu adalah saham-saham yang kemarin gue bahas, kira-kira seperti itu. Jadi Pewon ini juga gue masih tungguin sampai kena TP-nya. Sekarang saham-saham apa aja yang bisa dijadikan referensi ya? Ini agak banyak teman-teman ya. Maksudnya gue lebih prefer ke sektor banking, konstruksi dan juga properti teman-teman ya. Yang hari ini bisa gue rekomendasikan untuk minggu depan. Pertama di banking itu ada BRI ya. Tentunya BNI juga sama BRI. Kenapa BRI? Karena dia sudah bikin yang namanya outside bar atau engulfing ini, dia mengcover seluruh candle yang ada di sebelahnya. Yang ini which is ini good banget ya. Dan kemungkinan dia bisa break ke atas dan dia lari ke atas teman-teman. Untuk BRI sendiri ya, ini risk manajemennya juga cukup oke ya. Kalian tinggal taruh di sini aja ya. Kalian buy, terus kalian stop lossnya di bawah si candle engulfing ini aja. Cukup seperti itu. Dan untuk targetnya sendiri kalian bisa incar di 1272-nya ya, di sini kalian bisa tarik. Kemudian kalian incar di 1272-nya di sini. Ya, oke, dengan risk reward 1/1,83 ya. TP-nya di 5.200, ini untuk trading ya teman-teman, bukannya untuk hold. Kalau misalnya kalian mau hold, kalian bisa bebas lama di atas, itu terserah ya. Dan untuk entry-nya di level 4.790, untuk SL-nya di 4.500, sekitar 4.550-an. Oke, itu bentuk SL BBRI. Nah, itu rekomendasi gue untuk yang pertama ya. Dia punya trennya juga masih bagus ke atas dan lain-lain. Oke. Nextnya itu ada Citra teman-teman ya. Citra ini juga bagus. Nah, Citra ini juga ada breakout teman-teman. Selain Citra ini kalian juga bisa cek yang namanya SMRA ya, ini dua saham ini bagus sekali teman-teman. Ini juga ada breakout sama ya, tapi dia udah lari semuanya. Tapi kalau misalnya dari RR-nya gue lebih prefer ke Citra aja. Citra baru breakout ya. Besok kalian bisa entry ya, entry rules-nya sama, kalian bisa entry besok dan cukup stop loss-nya tuh di bawah di bawah resistance dia ya, yang sekarang jadi support tentunya ya, itu di level 1130 dengan 1100 di 1100 ya SL-nya, dengan entry-nya di 1175 dan TP-nya itu kalian bisa di level 1350-an teman-teman. Itu untuk Citra. Oke. Nah, berikutnya teman-teman ya, ini sektor konstruksi itu ada Adi ya, Adi Karya teman-teman. Ini juga bagus ya, kenapa? Karena dia sudah sampai ke area demand-nya teman-teman di bawah sini ya, dan dia sekarang bentuk ya terakhir juga doji-nya bagus sekali, dia siap untuk mantul ke atas ya. Dan kalian perlu tahu Adi ini perusahaan konstruksi yang erat hubungannya tuh dengan perumahan teman-teman ya. Jadi bisa diperhitungkan ya untuk Adi ini ya. Jadi kalian bisa masuk di Adi besok dengan risk rewardnya seperti ini ya. Kalian entry di 1420, SL-nya itu cukup di level 1260 ya. Terus kemudian targetnya kalian bisa di shoulder kanannya ya, yaitu di 1665 dengan risk reward ratio 1/1,5. Ini masih bagus untuk ditradingkan. Itu untuk Adikarya. Oke. Nah, itu adalah kira-kira saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan teman-teman ya. Sekarang gue mau bahas tentang saham-saham yang sudah kalian request ya. Jadi yang pertama itu ada EMTK teman-teman. MTK Elang Mahkota Teknologi. Oke. Nah, untuk MTK ini ya, kita lihat di di grafiknya dia bullishnya lagi bagus sekali, tetapi sayangnya dia sekarang lagi ada di TP area, ditunjukkan dengan ada rejection seperti ini ya.
Kalau misalnya kita lihat ada rejection seperti ini tandanya lagi di TP nih teman-teman ya. Seperti yang di sini kan ada TP-nya ya. Dia bearish terus dia retrace dulu baru masuk ke dynamic-nya lagi baru naik lagi. Sama seperti itu ya. MTK dia kalau udah di atas ini tunggu dulu aja, tunggu dia sampai retrace masuk ke dynamic-nya lagi, nanti baru di dynamic support-nya ini kita bisa entry lagi dan kita bisa kejar profit yang lebih besar dan juga risk reward yang lebih aman. Itu untuk MTK seperti itu. Jadi kita hold dulu, tunggu dulu. Berikutnya ada agro. Agro ini kemarin udah gue bahas teman-teman ya, tapi ditanyain lagi loh. Sama, masih sama ya, nggak berubah ya. Agro ini masuk ke area area supply-nya sudah ditembus kan kemarin teman-teman ya. Ini yang gue bilang ini ya. Dia naik turun lagi dan dia sekarang mantul lagi dan kemarin hari Jumat dia bisa naik kencang lagi. Ini berarti dia bakal bergerak ke atas nih teman-teman ya. Sudah bergerak ke atas. Ini gue sekalian update aja apa yang gue kemarin omongin ya. Kemarin kan gue omongin suruh beli pada saat dia break di sini ya. Ternyata pas break. Kenapa gue bilang gitu? Karena pas di retrace ini di area kuat buat nahan dia gitu. Terbukti kan dia akhirnya naik lagi dan dia sekarang ngejar ke area 1350-annya nih teman-teman ya. Itu ngejar ke area situ. Jadi untuk agro ya masih sama ya trading plan-nya seperti itu. Silahkan dilihat sendiri ya di video kemarin juga sudah gue kasih tahu. Berikutnya PTPP. Nah PTPP ini juga sama seperti Adi kurang lebih ya, dia masuk ke area supply-nya teman-teman di sini ya, dan dia ada doji juga ya. Cuman untuk PTPP ini lebih dipertimbangkan lagi karena apa? Karena di barisnya tuh kuat sekali di sini ya. Jadi kalau PTPP itu dia masih ada pagar di sini di 1825. Jadi kalau dia naik masih belum tembus 1825 dia masih bisa dibawa turun lagi ya. Tapi kalau misalnya kalian mau entry di sini is okay ya. Kalian bisa entry di 1665 ya, SL-nya di 1515 dan targetnya kalian incer di 2080-an ya. Itu untuk PTPP seperti itu. Oke. Nah, berikutnya teman-teman. Berikutnya itu ada yang namanya Bumi ya. Menarik nih, ada yang request Bumi ya. Untuk Bumi ya, ini bergerak di bidang energi teman-teman ya. Dia turun terus ya, ARB terus. Sekarang mendarat di level sekitar 56 ya, kemudian dia naik lagi ke 70-an dan sekarang turun lagi dibanting dan close di 58. Pertanyaannya apakah Bumi ini masih bisa up atau survive teman-teman ya. Kalau Bumi seperti ini ya, saham Bumi ya, kalau misalnya bentuknya seperti ini sih gue nggak akan nyentuh dulu teman-teman ya. Kenapa? Sebenarnya gue nggak akan nyentuh saham Bumi sih ya. Tapi kalau misalnya kalian berdasarkan teknikalnya teman-teman ya, ini sebentar lagi tuh bisa masuk ya, di 55 tuh kalian bisa masuk sebenarnya. Tapi kalau udah break 55 itu resikonya dia langsung mendarat ke 50 dan posisi kalian nggak bisa di liquid. Itu resiko dari Bumi seperti itu. Tapi kalau dari technical wise ya itu it's okay, kalian mau masuk di 55 di bawah 55, kalau misalnya dia close di 53-an segala macam ya kalian langsung aja buang deh si Bumi. Seperti itu ya, itu untuk Bumi. Sorry, berikutnya ada yang namanya Adi ya. Adi tadi udah di request, gue udah jelasin juga. Itu bahkan masuk ke rekomendasi gue karena yang tadi gue bilang Adi itu sama PTPP mirip semua ya gitu ya. Jadi PTPP, Wika, Adi itu sebenarnya satu konsep. Tetapi kenapa gue pilih Adi sebagai yang masuk ke dalam rekomendasi gue, karena dia punya RR tuh yang paling bagus sebenarnya. Oke. Berikutnya ada Campina Chem ya. Ini saham gak liquid juga kalau nggak salah ya. Nah iya, Campina ini saham gak liquid dan ini cukup berbahaya teman-teman ya. Ini ada structure areanya di sini dan dia sekarang lagi retest di structure areanya, kemungkinan besar bisa dibawa down nih teman-teman ya. Dan berdasarkan tren patternnya juga, ini patternnya agak lousy, agak kurang bagus teman-teman ya. Jadi dia bisa break ke bawah ya, dan ini hati-hati teman-teman. Ini bisa, kalau break ke bawah ini bisa ARB lagi, takut ya. Jadi Campina digeser dulu sebenarnya teman-teman ya. Jangan terlalu deketin dulu. Cari yang lain, masih banyak. Berikutnya ada Hexa. Nah untuk Hexa ya, ini sahamnya good teman-teman. Ini kalau misalnya kita lihat dari sini ya, kalau misalnya kita bikinin dia punya trend line-nya seperti ini dan kita aplikasikan 1:1 ya di ke atas seperti ini ya. Ini dia tepat di Quasimodo kanannya teman-teman, di shoulder kanannya bisa dibilang seperti itu. Dan kita tinggal tunggu aja nih sampai si Hexa bisa break ya, close di atas level ini, di atas level 3440. Jadi kalau Senin nanti close di atas ini kita bisa buy tuh teman-teman ya. Lebih bagus lagi kalau misalnya dia bisa break di area sini ya. Ini kan menjadi area supply-nya sekarang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia bisa break itu oke. Tapi untuk langkah pertama ya, dia break di 3440 ini ya. Jadi dia bisa close di 3450, di 3460 besok ya. Itu sudah menjadi sesuatu yang baik ya. Kita tinggal bisa entry di area tersebut. Oke, jadi untuk Hexa seperti itu. Nah, berikutnya
Berikutnya ada ITMG ya, ITMG teman-teman. Ini juga saham-saham energi ya. Jadi gini, kalau untuk saham coal itu sebenarnya ada cycle-nya teman-teman. Kita harus perhatikan kapan cycle-nya dia naik, kapan cycle-nya dia turun gitu ya. Kalau kalian bisa lihat ya cycle-cycle-nya di bulan-bulan apa saja ya. Dan perhatikan juga di harga komoditasnya, di harga komoditas batu baranya seperti apa, kalian mesti cek ya. Dan sekarang nih komoditas harga batu bara juga lagi fluktuatif juga ya. Jadi ITMG ya. Intinya sekarang masih sama plannya teman-teman ya. Ini kan kemarin gue udah gambarin ya ITMG ya. Ini area demand-nya. Jadi sekarang udah masuk area demand. Kalian kalau mau masuk sekarang boleh karena dia sudah masuk buy area di 12.200. Stop lossnya tetap teman-teman ya, sama stop lossnya tuh di level 11.400 ya. Kita nggak ganti-ganti. 11.400 untuk TP-nya juga sama di 13.925. Itu untuk ITMG. Jadi sekarang masih boleh masuk karena dia udah di buy area sebenarnya. Tinggal tungguin nanti sampai dia naik ke atas di level 13.925 seperti itu. Itu untuk ITMG. Berikutnya teman-teman itu ada Fire ya. Fire ini juga saham nggak liquid teman-teman ya, saham yang bentuk candle seperti ini tuh gue rada-rada nggak suka. Dan sekali lagi ini juga ada banyak bearish rejection di Fire ini, jadi hati-hati ya. Ada structure kecilnya di sini ya. Kalau misalnya lu perhatikan di sini ya, structure kecilnya ini kalau udah di break ke bawah dia bisa jatuh ke bawah nih teman-teman ya, bisa balik lagi ke harga 495. Jadi untuk Fire ini harap hati-hati ya yang mau bermain di Fire. Jangan bermain api dulu ibaratnya, asik ya. Fire kan api ya. Lanjut deh, nggak lucu. BNII teman-teman, Maybank ya. Maybank banking yang termasuk oke teman-teman ya untuk Maybank, tetapi dari segi teknikalnya ya dia agak ketahan nih teman-teman, agak ketahan di area tersebut ya. Ini jadi area yang perlu diperhatikan. Dia masuk area sini ya, dan kemudian di reject nih sekarang nih. Dan sekarang dia lagi spinning tops, lagi bingung, lagi galau teman-teman ya. Dia nggak tahu mau naik mau turun ya. Nah kalau saham-saham yang kayak gini ya, gue prefer tinggal bikin area ini. Ini kan area supply demand-nya di sini ya teman-teman, yang kecil ini ya. Ini area demand-nya. Jadi kalau misalnya dia masuk ke sini ya, ke level 340 sampai ke 358 kalian bisa entry. Itu untuk Maybank ya. Jadi untuk stop loss-nya tentu di bawah sini ya, di bawah si areanya ini. Jadi di 335-an ya, itu untuk stop loss-nya. Dan untuk TP-nya kalian bisa incer di atas ya teman-teman, di sini ya di level 418. Itu untuk Maybank, oke, BNII. Berikutnya ada Sido ya. Ini cukup saham yang cukup fenomenal juga sebenarnya teman-teman. Ini sekarang seharusnya dia udah jalan ya. Kenapa? Karena kan ini descending broadening teman-teman ya. Nah descending broadening itu harusnya di sini tuh dia break ke atas tadinya. Harusnya tuh dia kalau dia close di atas ini aja, ini jalan itu teman-teman. Tapi sekarang akhirnya sayangnya kemarin hari Jumat dia malam masuk lagi ke bawah. Ini menjadi pertanyaan lagi. Sekarang finalnya ya, ini gue kasih tau finalnya untuk si Sido ini, kalau misalnya dia bisa break di bawah 765 itu kalian hati-hati ya. Tapi kalau misalnya dia 765 dia mantul, itu akan menjadi good news untuk Sido karena dia kemungkinan besar dia akan naik ke atas. Nah, jadi strategi gimana? Kalian bisa entry sekarang nyicil ya di 785 dengan lot yang dibagi 3 atau dibagi 2. Nanti begitu dia turun di sini lagi kalian average ya. Nanti begitu dia turun ke area bawahnya lagi di 760 kalian average lagi. Tetapi kalau once dia sudah break sampai ke area 740 dan bertahan di sini, itu kalian buang teman-teman ya si Sido, karena itu akan berbahaya untuk kalian ya. Jadi seperti itu. Sido sebenarnya dari chartnya, dari technical patternnya itu juga ini bagus sebenarnya, dia masih bullish ya. Jadi kalian masih bisa melihat Sido ini akan naik ke depannya, oke. Dan berikutnya ada BNGA ya, Bank Niaga nih. CIMB Niaga, nah ini juga patternnya mirip dengan BBNI. Saya suka sekali pattern yang seperti ini, V pattern ini saya suka banget ya. Jadi untuk BNGA ini kalian bisa entry sebenarnya di area sini ya. Di 950 sampai 975 ini kalian bisa entry. Kalau misalnya gue gambarin areanya seperti ini, maaf. Ya, seperti ini teman-teman ya. 950 sampai 975 ini menjadi area entry kalian. Stop lossnya tentu di bawah area tersebut, yaitu kalau bisa di level 925an ya. Untuk TP-nya kalian bisa incer di atas ini di 1100 teman-teman. Jadi untuk risk reward ratio-nya seperti ini kurang lebih. Ya, kurang lebih begini ya. Nah, untuk 1:2 teman-teman ya, kira kurang lebih begini. Entry-nya di 975, stop loss-nya di 920-an ya, kemudian TP-nya di 1100-an ya, seperti itu. Itu untuk si Bank Niaga atau BNGA. Berikutnya di sektor retail ya, APPF ya, orang-orang mulai berburu ini karena dia mau bentar lagi mau masuki lebaran dan lain-lain.
COVID juga mulai recover, jadi mungkin Matahari bisa bangkit lagi ya. Di sini juga ada despair pattern seperti ini ya, V pattern seperti ini juga jadi satu yang bagus. Sudah masuk ke buy areanya juga ya, ini jadi area supportnya sekarang kan ya di 1235. Ini menjadi sesuatu yang bagus kalau misalnya ini juga trennya ya. Kalau kita lihat ada trennya di sini ya, ini trennya sudah putus, sudah patah, sudah break. Dia sekarang recover, kita tinggal taruh Fibo aja dari bawah ke atas. Kita tinggal tungguin di area buy-nya, yaitu di area sini teman-teman ya. Ini menjadi area yang sangat bagus untuk entry di 1155 sampai 1230-an. Itu area entry yang bagus untuk Matahari ya. Untuk TP-nya teman-teman ya, kalian bisa incer di level atasnya di high-nya ini teman-teman ya, di level 1500-an. Kemudian untuk SL-nya kalian bisa di 1105. Itu untuk LPPF atau Matahari. Nah, berikutnya teman-teman ya, ada BCA ya, ini banking raksasa. Untuk BCA ya, ada inside bar ya, kalian perhatikan ada inside bar sini. Jadi strateginya adalah tunggu sampai dia pecah inside bar ini. Kalau dia pecah ke atas, kalian bisa buy. Dan pecahnya inside bar ini akan berbarengan dengan trendline ini patah kayaknya gitu ya. Jadi itu menjadi double confirmation. So it's a good thing to buy BCA ketika dia sudah break atau sudah pecah area inside barnya atau haraminya namanya teman-teman ya. Jadi kalau gue boleh saran, kalian bisa belinya tuh di level 34.800-an gitu ya. Itu untuk si BCA ya. Stop lossnya tentu nggak usah jauh-jauh, kalian bisa taruh di bawah sini aja ya, di 33.300 ya. Tapi ini ke trigger entry-nya ketika dia sudah nyampe 34.800-an ya. Ingat itu. Oke. Targetnya bisa sampai atas nih teman-teman ya, sampai atas sampai level 37.000-an. Itu kalian bisa ambil BPCA kalau untuk di trading kan. Oke. Nah, sekarang yang terakhir ya, BMTR. BMTR ini yang dipegang sama Bapak Saham Indonesia ya, Lo Keng Hong ya, di sini di harga sini ya. BMTR ini kalau misalnya dari chartnya sih kurang teman-teman ya. Ini seperti yang tadi ya, ini ada saham apa miripnya seperti tadi yang gue bilang ya. Dia sudah break ke bawah, terus dia mau turun. Sekarang dia turunnya itu ngejar ke level si channelnya teman-teman ya, ke bawah sini. Mungkin kalian bisa tunggu di bawah sini teman-teman ya, yang di area yang gue hijauin ini ya. Kalian bisa tunggu di bawah sini di level 240-an. Itu untuk yang terbaik untuk si BMTR. Once dia sudah break di bawah low-nya ini, itu buang BMTR ya, karena dia bisa diguyur lebih dalam lagi. Untuk BMTR seperti itu. Jadi di 240-an, 245 lah ya, 245 itu entry kalian. Bisa close di bawah 238 seperti di 235, 230. Itu kalian sudah langsung buang aja BMTR tanpa pikir panjang, karena bisa jadi dia ke bawah lagi teman-teman. Dan itu kalau ke bawahnya serem nih ya. Ini karena pattern ascending head and shoulder jadi yang besar ya. Bisa-bisa 1:1 nih ya. Kalau misalnya gue ukur seperti ini ya, terus kemudian gue aplikasikan pada saat dia breaknya di sini ya. Ini bisa serem teman-teman, bisa ke 90-an ya. Wow banget di 96-an. Serem. Oke. Jadi itu untuk BMTR, hati-hati aja kalau mau entry di situ. Oke. Nah, mungkin itu dulu teman-teman, semua saham yang udah kalian request udah gue bahas. Sekali lagi gue bilang, kalau kalian mau request sebelum hari Jumat ya teman-teman, dan juga kalau di request tuh jangan banyak-banyak, kayak satu orang, jangan diborong semua, kasihan yang lain gitu. Dan gue nggak mungkin juga kalau misalnya kalian request tadi tuh kayak minggu kemarin ada yang request 8 biji, ya ampun, kalau satu orang 8 biji sama aja gue analisanya semua sahamnya aja sekalian gitu ya. Oke, mungkin situ dulu teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk kalian, semoga bisa membantu. Sekali lagi jangan diikutin ya, ini cuman referensi aja, jangan ditelan mentah-mentah, kalian sesuaikan dengan money management dan juga risk management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Oke, thank you teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG untuk 1 minggu ke depan, dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tadi gue juga sudah bahas request kalian, jadi semoga bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga sekali lagi gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di grup lain, terutama di platform lain seperti Telegram dan lain-lain, dan menawarkan investasi ya, hati-hati, harap kalian jangan percaya karena itu sudah dipastikan penipu. Jadi jangan transfer. Oke teman-teman. Nah mungkin segitu dulu teman-teman ya. Kalian juga bisa subscribe channel ini tentunya kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat, dan juga kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham atau materi yang mau gue bahas ke depannya, kalian tinggal komen di bawah. Atau kalian juga bisa komen di grup di bagian analisa saham teman-teman ya.
Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Thank you.